pemuka agamanya, langsung kita catatkan. Yang di atas. Oh, iya. Bu, tadi kan anaknya suruh foto. Anaknya sini. Jadi untuk pelaporan kematian khususnya terkait dengan pandemi COVID ini yang meninggal akibat COVID ini, memang pelaporannya untuk ke Dinas Dukcapil itu masih sangat rendah karena sampai dengan sekarang ini ada beberapa kejadian itu tidak dilaporkan ke Dukcapil. Artinya mungkin dia hanya dibuatkan akta kematian di tingkat desa, di tingkat TIO, tapi dari TIO itu tidak dilaporkan ke Dukcapil. Ini tentunya berakibat terhadap data kependudukan kita, Mas. Nah, bagaimana mereka itu membuat laporan lebih cepat kepada Capil atau memang harus seperti apa syarat-syaratnya? Sebetulnya untuk laporan kematian ini pelaporannya sangat mudah dan sangat sederhana. Artinya ketika ada kematian di tingkat TIO, itu Pamong sesuai dengan aturan perundang-undangan itu yang wajib melaporkan itu adalah Pamongnya, RT RW atau Pamong TIO, Pamong desa gitu. Jadi ketika terjadi kematian, buatkanlah surat keterangan kematian dari kepala TIO atau lurah. Kemudian lurah atau Pamong tersebut itu melaporkan ke kita untuk diterbitkan akte kematian. Mekanismenya atau caranya itu banyak cara, Mas Andika. Yang pertama, sejak 2019 kita sudah punya namanya Community of Therapist, yaitu Dukcapil yang ada di TIO. Artinya mereka pun bisa melaporkan melalui aplikasi yang sudah kita siapkan ataupun melalui layanan online lainnya atau datang langsung ke Dukcapil. Jadi sebenarnya kita sudah kasih beberapa alternatif untuk laporan kematiannya. Ini, Mas Andika. Artinya sampai hari ini untuk laporan dari TIO-TIO itu belum banyak, belum maksimal. Padahal kalau kita dengarkan banyak nih, dengar kematian. Nah, ini bagaimana? Ya, sampai sekarang saya nyatakan belum optimal. Artinya belum banyak TIO Pamong yang melaporkan keterangan kematian ini ke kami. Mungkin mereka menerbitkan surat kematian di TIO, tapi yang betul adalah surat keterangan kematian itu disampaikan ke Dukcapil untuk kita terbitkan namanya akta kematian, sehingga data penduduknya itu nanti akan kita kita hapus. Artinya kita keterangannya mati, otomatis data pendudukannya adalah hilang. Ini juga mungkin untuk keperluan lainnya, Mas Andika, seperti itu. Nah, misalkan nih TIO mengeluarkan data kematian sendiri, sedangkan Capil tidak dikasih tahu. Nah, ini apa efek di dalamnya pemerintahannya hanya cukup di TIO, apa memang kabupaten akan berefek juga ketika nggak ada laporan? Tentunya ini efeknya cukup besar untuk data pemerintahan, karena dengan tidak dilaporkannya kematian ke Dukcapil, itu tentunya datanya masih tetap datanya hidup, kan? Walaupun di TIO itu di TIO sudah diterbitkan keterangan kematian, tapi kan yang bisa merubah status kematiannya adalah setelah diterbitkan surat keterangan akte kematian oleh Dukcapil. Artinya begini, ini penting, ini harus dilakukan, harus kita respon, karena tentunya ke depan semua data pendudukan itu ada lebih baik. Kalau data orang meninggal tapi tidak diterbitkan akte kematian, tentunya ini akan berpengaruh baik itu terhadap perencanaan pembangunan, pemberian bantuan sosial, kepentingan politik dalam agenda pemilu ataupun pemilihan kepala TIO. Ini sangat berpengaruh. Artinya saya menghimbau kepada semua yang terlibat dalam hal ini, tentunya para kepala TIO atau camat, untuk mengingatkan dan segera melaporkan masyarakatnya yang meninggal. Tidak hanya meninggal karena COVID, tapi meninggal karena sebab apapun,
itu hukumnya wajib dilaporkan. Ini untuk kepentingan dan kebaikan kita semua, Mas Andika. Sejauh ini untuk 3 bulan terakhir berapa jumlah data kematian yang sudah masuk atau memang hanya minim dari hasil informasi di luar sama hasil masuk input di Cepet sendiri Pak Kadis? Ini nih, kalau menurut statistik kami ya sangat flat, jadi tidak ada lonjakan pelaporan kematian ke Disdukcapil. Dari bulan-bulan kemarin itu tetap pelaporan ini tetap flat, jadi tidak ada lonjakan. Artinya di sini bisa kita pastikan bahwa pelaporan kematian dari TIUP ke kami ini ya datar-datar aja gitu, tidak ada peningkatan yang signifikan dalam hal ini.